Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan salam kebajikan, Om Swastiastu bagi semuanya yang hadir di sini. Selamat datang kepada Ibu Dubes Republik Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh, Ibu Dr. Ratu Silvi Gayatri dari KBRI Helsinki yang hadir di sini. Tadi ada Mbak Niken dan Mas Nago juga ya, Nugo juga. Kemudian beberapa mahasiswa dari UPGRIS yang hadir dan para dosen, termasuk traveler dari komunitas traveler Indonesia dan komunitas yang berkecimpung di kompasiana.com yang hadir di sini, dan peserta yang dari masyarakat umum yang telah hadir. Terima kasih telah ada di sini, dan tentu saja admin dari komunitas traveler Kompasiana Koteka yang dari Jerman juga hadir, ada Mbak Siti. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang situasi pandemi di wilayah kerja Ibu Dubes, yakni di Helsinki, di Finlandia dan Estonia, dan tentu saja sekilas Helsinki. Jadi karena pandemi, kita akan jalan-jalan virtual ke Helsinki. Senang sekali bahwa teknologi telah membawa kemudahan dan tentu saja manfaat yang baik agar kita semua tetap semangat untuk beraktivitas dan tetap ingin mencapai cita-cita setinggi bintang di langit. Mungkin suatu hari kita akan ke Finlandia untuk bertemu dengan Ibu Dubes atau jalan-jalan di Helsinki sesuai dengan nanti apa yang akan diceritakan oleh Ibu Dubes dan teman-teman yang ada di sini. Baik, sebelum presentasi atau talk show dengan Ibu Dubes, saya akan mempersilahkan Bapak Nur Hidayat. Dr. Nur Hidayat MA ini adalah Direktur dari International Office dari Universitas PGRI Semarang. Jadi selama ini kita sudah kerjasama dengan beliau dan lembaga yang dibawahi oleh beliau, dan hari ini saya ekstra meminta Bapak Nur Hidayat, ya biasanya Sabtu nggak kerja Bapak ya, untuk memberikan sambutan karena Ibu Dubes telah hadir di sini. Saya senang sekali dan saya sangat bangga bahwa duta besar itu banyak yang perempuan, makanya saya tahun ini menampilkan banyak sekali Dubes perempuan dari seluruh dunia yang dari Indonesia. Silahkan Pak Nur Hidayat untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dubes Finlandia dan Estonia, Ibu Dr. Ratu Silvi Gayatri. Yang saya hormati Pak Tony dari Kompasiana dan Mbak Gagana, serta Bapak Ibu pengurus Kompasianer yang lain, serta teman-teman anggota TK yang setelah sekian lama kita sering bertemu dalam acara yang diselenggarakan oleh Kompasiana dan Koteka. Juga teman-teman peserta, baik yang dari umum maupun yang dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam situasi yang kalau di Indonesia cukup mencekam gitu ya, belakang ini kita masih bisa menyempatkan waktu untuk bersama-sama bertemu dengan Ibu Dubes dan teman-teman Kompasianer yang lain, mendengarkan banyak cerita-cerita yang inspiratif untuk bisa semakin membuat kita tetap bersemangat ya, terlepas dari kondisi dan situasi yang ada. Ibu Dubes Finlandia dan Estonia, Ibu Dr. Ratu Silvi yang saya hormati, atas nama Kantor Urusan Internasional Universitas PGRI Semarang, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu bahwa Ibu bisa berkenan untuk berbagi cerita, inspirasi, pengalaman kepada kami semuanya. Sedikit kami sampaikan perkenalan kami mengenai lembaga kami, Ibu Dubes. Jadi Universitas PGRI Semarang itu adalah sebuah universitas yang didirikan oleh Asosiasi Guru Seluruh Indonesia, yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang anggotanya secara nasional itu sekitar 2.500.000, dan di Jawa Tengah itu anggotanya sekitar 250.000. Jadi kampus kami diberikan kumpulan guru Republik Indonesia dan letaknya di Jalan Dr. Cipto Semarang. Kami di International of bekerja untuk universitas untuk menyelenggarakan semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah internasionalisasi perguruan tinggi. Salah satu kegiatannya adalah students mobility. Kami memberikan mahasiswa kami kesempatan sebanyak mungkin untuk mendapatkan exposure terhadap kegiatan-kegiatan internasional, baik yang bersifat akademik, bersifat kepemudaan, juga bersifat menukar budaya. Nah, karena situasi pandemik ini,
kegiatan-kegiatan kami yang berhubungan dengan students mobility itu banyak dilakukan secara virtual. Jadi mahasiswa kami tetap mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, tapi secara virtual, termasuk diantaranya misalnya magang virtual, praktek mengajar virtual, seminar virtual, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kami berterima kasih kepada Ibu Dubes yang sudah hadir dan akan memberikan banyak pengalaman kepada kami. Yang kami ketahui, jadi mendengar bahwa yang akan hadir adalah Ibu Dubes dari Finlandia. Kami sangat tertarik ya hal yang berkenaan dengan Finlandia, juga negara-negara Skandinavia yang selama ini kami dengar mengenai negara Skandinavia, termasuk juga Finlandia, adalah cerita-cerita ideal, cerita mengenai kemakmuran, cerita mengenai indeks kebahagiaan yang paling tinggi di dunia, cerita mengenai bahkan negara-negara yang menurut survei penelitian itu adalah negara yang paling banyak menerapkan nilai-nilai Islam di dunia, negara-negara yang paling bahagia. Begitu. Jadi nampaknya menarik ya untuk banyak kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia itu. Dan sudah barang tentu kami ingin mendengar banyak sisi lain dari negara Finlandia dan negara Skandinavia yang lain untuk bisa kami menyerap pengalaman dari situ. Cita-cita semacam ini penting sekali Ibu Dubes bagi mahasiswa kami, teman-teman anak-anak muda yang sedang mencoba untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Barangkali cerita dari Ibu Dubes nanti akan membuat mereka berani bermimpi ya. Berani bermimpi dan bisa membuat mereka semakin bersemangat untuk selalu meningkatkan pengalaman dan kompetensi mereka. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Mas Oni dan Mbak Gagana yang sudah sekian lama selalu mengajak kami untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Kompasiana dan KPK. Ya, banyak manfaat yang diperoleh oleh kami secara kelembagaan juga bagi mahasiswa-mahasiswa kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan untuk yang sekian kali kami sampaikan bahwa acara kali ini sudah berentu, saya yakin akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya, bagi mahasiswa UKRIS juga, untuk bisa membuka cakrawala yang lebih luas dalam pengetahuan mereka dan menyerap apa-apa yang paling baik dari pengalaman tersekian. Apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Kompasiana dan KTK, kepada Ibu Dubes dan kepada peserta yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Nur Hidayat untuk sambutannya. Dan saya kangen banget dengan Semarang, dengan kehadiran Pak Nur dan teman-teman semua mahasiswa dan dosen dari UKRIS. Saya jadi terobati sedikit ya. Aduh, kapan ya coronanya hilang agar saya bisa terbang ke sana. Sekarang tambah rumit karena zona merah Semarang Bapak ya. Tambah parah kayaknya. Langsung saja kita ke Ibu Dubes Dr. Ratu Silvi Gayatri. Sebelum Ibu Dubes akan menyampaikan presentasi atau apa saja yang berkaitan dengan situasi pandemi di sana dan sekitar Helsinki, saya akan membacakan sedikit tentang riwayat hidup beliau, CV beliau, bahwa beliau menjadi Duta Besar Republik Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh untuk wilayah Finlandia dan Estonia ini sejak 14 September 2020. Jadi masih baru, masih fresh banget ya, dan kita masih banyak kesempatan untuk berbincang dengan beliau di kesempatan yang lain. Jadi beliau sebelum menjadi dubes di Helsinki, beliau pernah juga menjadi sekretaris dari Direktorat Jenderal Eropa dan Amerika tahun 2018 sampai dengan 2020. Kemudian tahun 2014 sampai dengan 2017, beliau menjadi konjen di Guangzhou, Cina, sebagai sekretaris di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tahun 2011 dan 2014. Ibu Dubes pernah atau bergabung dengan Kementerian Luar Negeri sejak tahun 1988. Kemudian untuk data pribadi, Ibu lahir tahun 1962. Jadi lulus dari Fakultas Sosial Politik dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1987, kemudian menyelesaikan program master tahun 1990 di University of Birmingham, United Kingdom. Tahun 1996, beliau meraih lulusan program A Doctorate Program dari Grund- und Integrative Wissenschaft, Politik Wissenschaft di Wien,
universitas di Austria. Jadi tadi saya bilang Ibu pasti bisa bahasa Jermannya kental gitu ya. Meskipun Austria sendiri punya sedikit aksen dibandingkan dengan Jerman sendiri. Baik, itu tadi sekilas informasi tentang Ibu Dubes. Tak kenal maka tak sayang, kita sekarang udah kenal bagaimana perjalanan Ibu Dubes dari awal tahun 1988 sampai dengan tahun ini, tahun kemarin ya 2020. Ibu sekarang menjabat sebagai duta besar di Helsinki. Baik, Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah baik ya, heeh. Ini kan sedang, apa ya namanya ya, pandemi sedang, merajalela di seluruh dunia. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit tentang bagaimana situasi sekarang. Kalau Indonesia sekarang ini kan, waduh, sangat memprihatinkan. Saya tuh sedihnya sampai menusuk begitu ya. Apakah di Finlandia sendiri seperti itu atau lebih baik? Silakan Ibu. Mungkin bisa disampaikan memang suasananya lebih baik ya di sini. Iya. Tidak separah seperti yang terjadi di di Indonesia. Mungkin saya bisa sampaikan gambaran situasi di Finlandia. Jadi Finlandia, tiap hari teman-teman nih dari penerangan khususnya menyampaikan data statistik. Jadi ini adalah situasi saat ini. Ini per kemarin. Jadi setiap hari mereka mengeluarkan data mengenai jumlah orang-orang yang terinfeksi. Gambar yang di atas ini adalah situasi di Finlandia. Jadi sejauh ini sudah ada 99.500 orang yang positif, dan per hari kemarin itu yang meninggal dunia sudah ada 900. Ini turun naik angkanya, Mbak. Jadi kemarin itu tercatat 380 kasus di Finlandia dalam 3 hari berturut-turut. Ini agak serem nih, walaupun turun naik, tapi ini kita kecenderungannya naik nih. Jadi kita serem ya. Sementara vaksinasi sendiri di sini sudah berjalan tervaksinasi orang 3,5 juta. Nah, di Estonia sendiri situasinya lumayan baik, agak turun, tapi ini 62 ini angka sudah agak tinggi nih, agak tinggi kemarin. Jadi ini suasana seperti ini, seperti sekarang di Finlandia dan di Estonia. Untuk incoming people juga di sini ada beberapa restriksi yang membuat orang-orang harus terkendala untuk datang ke sini. Jadi setiap 2 minggu sekali dari Kementerian Luar Negeri baik Finlandia maupun Estonia itu selalu mengupdate kita mengenai border restriction atau border control regulation untuk tamu-tamu ataupun passengers yang datang ke baik Estonia maupun ke Finlandia. Jadi restriksi itu ada dan cukup ketat. Di Finlandia namanya kebijakan border control, dan pemerintah Finlandia ini telah mengeluarkan keputusan mengenai health security requirements di perbatasan, dan keputusan tersebut mengharuskan seseorang mempunyai bukti vaksinasi COVID-19 dosis lengkap atau bukti kesembuhan COVID-19 saat tiba di Finlandia. Jadi tanpa bukti ini seseorang harus membuktikan hasil tes negatif COVID-19. Kalau tidak bisa masuk gitu. Jadi jika seseorang sudah masuk ke sini dan bisa membuktikan dokumen-dokumen itu, mereka akan diharuskan untuk isoman setidaknya 14 hari. Itu bisa diperpendek 3 sampai 5 hari untuk isoman, dan aturan ini berlaku hingga 25 Agustus 2021. Sedangkan kurang lebih sama di Estonia juga begitu. Jadi Estonia bahkan mengeluarkan juga ini suatu list namanya green list. Jadi yang memberlakukan bahwa orang-orang asing dari negara ketiga yang tidak terdapat dalam green list itu mereka juga harus membuktikan dokumen-dokumen agar yang tadi saya sebutkan agar mereka bisa masuk ke Estonia. Jadi pengaturan sangat ketat, terutama untuk kedatangan orang-orang dari luar negeri. Apakah di sana juga sudah mulai banyak digunakan kartu digital untuk vaksin atau mereka yang sudah dites negatif, Ibu? Kalau di Finlandia
itu kita kertas aja, berupa kertas, berupa yang bisa kita print dari websitenya mereka. Kalau di Estonia mereka memperkenalkan kartu ya. Nah di Jerman juga saya dengar kartu yang ditulis-tulis aja gitu kan, nggak serius. Kayak di Indonesia saya lihat ada kartunya ya. Nah kalau di Finlandia nggak, kita dalam bentuk kertas saja. Saya punya kertas informasi bahwa saya sudah vaksin 2 kali, suami saya juga sudah punya, jadi hanya secari kertas itu aja yang menunjukkan bahwa saya sudah divaksinasi 2 kali. Itu vaksin Ibu dapat yang apa ini Bu? Jenis apa? Kami dapat Pfizer. Pfizer ya, oke. Nah, Jadi kalau tergantung di usia, Mbak. tergantung usia juga ya. Baik. Jadi kalau di kita ada AstraZeneca itu yang ada kasus, jadi untuk orang tua dan BioNTech atau yang Pfizer juga ya. Kemudian memang di Jerman ini sedang banyak digalakan kartu digital. Jadi bisa di-scan, memang dapat kertas tapi kemudian bisa di-scan, dimasukkan ke HP aplikasi COVID. Dan sekarang sepertinya di Indonesia sendiri sedang di Jakarta digalakan juga ya sejak Juli ini bahwa akan ada kartu digital supaya lebih efisien dan nggak usah lupa ya bawa kertas kemana-mana takutnya hilang, lecek dan rusak begitu. Baik, Ibu, kalau melihat di Indonesia itu kan orang masih belum begitu apa namanya ya care dengan oke harus pakai masker selama mereka berkumpul dengan orang banyak dan memang suka menggerombol begitu. Kalau di Jerman beda, kalau orang kan memang sudah jaga jaraknya itu udah budaya begitu ya. Dan itu membuat penularannya sendiri tidak sebanyak seperti di Indonesia. Bagaimana dengan di Finlandia dan Estonia, Ibu? Apakah orang-orang di sana juga sangat disiplin dengan 3M itu dengan pemakaian masker dan lain sebagainya atau mereka sudah membuka masker hari ini atau saat-saat ini? Kayaknya agak mirip-mirip deh dengan apa yang terjadi di Jerman ya. Jerman, Jadi ya. masyarakat di sini mereka memandang memang pandemi sebagai hal yang serius dan mereka tahu bahwa ini sumbernya berasal dari luar negeri. Di sini di kedua negara ya aturan menggunakan masker hanya di tempat-tempat tertutup dan kendaraan umum. Dan mereka saya lihat patuh dan mengikuti anjuran pemerintah dalam hal protokol kesehatan. Ada yang masih work from home untuk menjaga jarak kayaknya udah alamiah ya itu karakter Iya, natural. jadi hampir mirip Ibu ya. Hampir mirip ya. Kemudian saya perhatikan di setiap gedung tuh disediakan hand sanitizer ya di semua fasilitas ya ada hand sanitizer. Bahkan di klinik dan apotek dan gedung-gedung perkantoran termasuk KBRI itu disediakan juga masker bagi para pengunjung. Apakah ada pemberlakuan juga untuk lockdown seperti pembatasan di Jakarta atau bagaimana Ibu di sana? Ya, sempat ada lockdown beberapa kali ya, at least lebih dari sekali. Jadi masyarakatnya sangat sadar bahaya pandemi, baik untuk kesehatan maupun ekonomi serta kegiatan sosial lainnya. Jadi memang sempat ada lockdown waktu barusan ini awal tahun lalu dan awal tahun sempat ada lockdown Ada 3 ya? minggu ya. Oh, 3 minggu saja. Sebentar Ibu, biasanya berbulan-bulan di Jerman ya. Baik, sementara di Finlandia dan Estonia sendiri pasti banyak diaspora dari Indonesia. Apakah ada dari mereka yang terjangkit Ibu, terinfeksi, terpapar ini Bu? WNI yang terpapar ya, ada beberapa WNI yang terpapar. Jadi sejak tahun lalu, kalau tidak salah jumlahnya 26 orang yang terinfeksi ya, Mas Nugo ya. Jadi semua mendapat perawatan di sini dan alhamdulillah semua sudah sehat kembali. Kita kalau dengar Finlandia tuh terkenal banget dengan yang namanya sistem pendidikan yang sangat bagus, menjadi contoh dunia. Apakah sekarang ini sudah masuk seperti biasa atau kelas online ini Bu? Untuk sekarang lagi libur ya kalau sekarang. Oh, Sekarang oke. lagi libur summer, jadi mereka akan masuk kembali pertengahan Agustus. Kalau yang kuliah memang online, tapi anak-anak itu masuk kelas ya. SMA mereka online juga, tapi SMP ke bawah termasuk juga kelas bermain itu mereka masuk kelas. Kalau misalnya corona itu kan biasanya kalau pas lockdown itu semua tutup, restoran, kafe, kemudian pabrik atau apa saja. Itu kan pasti juga mempengaruhi ekonomi dari masyarakatnya. Apakah pemerintah dari Finlandia, Estonia itu juga memberikan seperti semacam subsidi atau bantuan atau apalah yang membuat mereka itu tetap survive selama pandemi? Karena pandemi kan lama sekali Ibu, tidak hanya beberapa bulan tapi beberapa tahun. Sudah lewat dari setahun ya. Memang kerugian ekonomi sangat jelas terlihat dari besarnya pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor usaha.
kemudian ada penurunan pariwisata di atas 90%, dan juga ada penutupan bisnis retail. Nah, dukungan pemerintah ini mulai dari vaksin disediakan secara gratis, kemudian penduduk yang terinfeksi mendapat fasilitas kesehatan, dan Ministry of Economy and Employment Finlandia ini memfasilitasi konsultasi bisnis gratis bagi pengusaha yang terdampak. Dan ini kementerian ini melibatkan juga Finland Chamber of Commerce, kemudian juga ada Business Mentors Finland. Ini semua dilakukan secara gratis. Nah, pemerintah Finlandia sendiri menyiapkan skema bantuan dana kepada perusahaan-perusahaan yang terkena dampak pandemi sebesar jumlahnya 3 miliar euro. Nah, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk bantuan langsung, ada yang dalam bentuk suntikan ekuitas, ada keringanan pajak, dan ada juga dalam bentuk kemudahan dalam sistem pembayaran, dan juga ada dalam bentuk pinjaman lunak. Namun syaratnya ini antara lain, jadi perusahaan itu harus menunjukkan bukti bahwa mereka memang mengalami kesulitan setelah tanggal 31 Desember 2019 gitu. Nah, sedangkan di Estonia juga sama, ada paket bantuan yaitu sebesar 35 juta euro yang dibagikan kepada perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor. Dan di sini porsi terbesar diberikan kepada sektor turisme yang tersebar di beberapa kota, karena Mbak Gana tahu kan Estonia juga memang pusat turisme di Eropa Utara ya. Kembali lagi ke vaksin Ibu. Ibu kan sudah divaksin ya, dan Ibu merasa bahwa ini merupakan proteksi bagi Ibu sendiri, juga proteksi bagi orang lain. Tetapi saya sadar, saya sudah berpuluh-puluh tahun, 15 tahun di Jerman, saya merasa bahwa orang Jerman sendiri ternyata juga anti vaksin. Apakah ini juga berlaku atau terjadi di Finlandia dan Estonia yang notabene orang maju ya, modern. Mereka katanya takut nanti sakit, nanti mati, atau beberapa kekhawatiran yang membuat mereka itu seperti kurang percaya dengan program anti vaksin ini. Kayaknya sama aja deh dengan di Jerman ya. Memang ada juga orang yang tidak mau divaksin karena merasa kuat gitu, punya imunitas tinggi. Tapi memang di sini vaksin tuh sifatnya rekomendasi. Cuman belakangan ini kira-kira 2 minggu belakangan ini ketika terjadi kenaikan lagi, saya baca di media itu Menteri Kesehatannya Finlandia sampai mengeluarkan statement yang dikutip oleh media bahwa we urge pada masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Jadi kalau di kita kan wajib ya, di sini sifatnya rekomendasi, tapi itu ada statement aja bahwa ini kayaknya mereka udah melihat situasinya udah urgent, dia sampai bilang seperti itu. Mengenai sikap orang ya saya rasa sama aja ya, ada yang pro, ada yang kontra. Namun ketika saya melakukan vaksinasi yang kedua, itu antriannya cukup panjang, Mbak. Cuma bagusnya karena diatur waktunya ya. Jadi itu ordernya tuh sangat teratur sekali. Antriannya tuh bagus teratur, jadi tidak menunggu lama. Walaupun panjang tapi tidak lama. Ibu kan sudah sejak September 2020 ini di Helsinki. Apakah Ibu bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya karakter dari masyarakat Finlandia dan Estonia ini? Apakah sama dengan masyarakat Eropa yang Ibu pernah dulu di Wina ya, studi doktor di sana? Apakah mirip-mirip seperti tipikal orang Austria, ataukah mereka memang punya satu karakter sendiri? Mungkin boleh saya sampaikan bahwa Finlandia tidak termasuk dalam negara kelompok Skandinavia, tapi Bukan ya? termasuk dalam negara Nordik ya, negara-negara kawasan Nordik, dan Estonia termasuk dalam secara geografis kawasan Baltik. Nah, saya sendiri pernah tinggal di Inggris ya waktu itu, walaupun cuma setahun, tapi saya bisa melihat betapa hangatnya orang di sana kalau ketemu, walaupun nggak kenal. Kalau kita naik bis, supirnya akan bilang, "Hello love, how are you?" gitu ya. Oh my God, meleleh Ibu. Meleleh ya. Nanti. Terus iya Mbak, iya. Terus satu saat saya punya kesempatan untuk jalan ke Wina ya waktu itu ya. Itu dingin banget orang di saya sampai ini. Cuman ketika tinggal di Wina, mereka juga punya sopan santun. Misalkan kita ketika masuk satu lift aja bareng dengar, kalau kita lihat ada orang, pasti dia bilang Kruskot. Ya, masih itu. Ada seperti itu. Di sini orang kelihatannya dingin ya, tapi ketika sudah kenal mereka sangat willing to share. Memang udah secara natural mereka ini kan penduduknya kecil dan wilayahnya cukup luas gitu ya. Jadi orang tuh
banyak yang hidup sendiri-sendiri. Jadi sudah terbiasa biasa seperti itu, ya secara natural ya mereka cenderung pendiam. Tapi setelah kenal, saya melihatnya mereka, berpendapat mereka sangat ramah dan sangat helpful. Makanya saya kaget ketika dari waktu jalan dari Birmingham ke dataran ke Eropa ya, agak-agak beda gitu. Ya, tentang Finlandia, ini kan kabarnya mereka itu punya bahasa yang sangat sulit. Apakah Ibu sudah belajar bahasa Finlandia atau bagaimana menurut Ibu ketika Ibu berinteraksi dengan mereka? Apakah bahasa ini juga merupakan penampakan dari budaya mereka yang katanya bahasanya sulit untuk dipelajari ini, Bu? Iya ya, saya sih mawas diri ya. Kayaknya kapasitas memori saya ini kecil sekali, jadi perlu upgrade nih, mesti cari toko untuk upgrading. Jadi saya sampai sekarang belum berani untuk belajar. Yang bahasa untuk ini aja, terima kasih, selamat pagi ya itu aja. Di sini bahasa yang resmi adalah bahasa Finland sendiri atau Suomi ya, dan bahasa Swedia. Kemanapun kita pergi, mereka semua bahasa Inggrisnya sangat bagus. Sangat bagus, jadi you can survive di sini. Kemudian kita ke wisata, Ibu. Sudah jalan-jalan kemana saja, Ibu, sejak September? Atau mungkin Banyak halangan untuk jalan, Mbak. banyak Jadi halangan? pertama waktu datang itu memang winter ya, not many to see. Dan kita juga ada restriksi, kebetulan di sini ada restriksi untuk jalan, jadi agak-agak susah. Dan selama ini saya baru ke beberapa kota aja yang dekat-dekat. Oke, ketika berkunjung ke kota-kota tersebut, Ibu, apa gambaran atau sekilas dari Helsinki yang membuat Ibu, oh ini loh begini Finlandia atau ini loh begini Estonia. Bagaimana menurut Ibu? Mungkin kan Ibu sudah pernah di Birmingham, sudah di Wina sekian lama. Mungkin bisa membandingkan keindahan mana sih, keindahan apa sih yang mungkin berbeda dari negara lain dari Finlandia, Estonia ini? Masing-masing negara punya uniqueness yang pasti ya. Kalau di Finlandia ini sepertiga adalah hijau. Sepertiga tiap kota ya, tiap kota sepertiganya hijau. Ini juga dapat apresiasi dari Badan Dunia. Banyak kota-kota tua, building tua, bangunan tua-tua di sini karena sejarahnya sudah lama ya. Finlandia sendiri pernah diduduki oleh Swedia, kemudian Rusia, sama juga dengan di Estonia. Jadi mereka mempertahankan bangunan-bangunan tua yang kemudian dijadikan objek tourism. Dan Estonia sendiri gedung-gedung tuanya yang berada di lokasi kota tua itu gedung-gedungnya bahkan dipakai untuk kantor-kantor pemerintahan. Jadi itu jadi atraksi turis tersendiri. Baik, teman-teman, silakan untuk menuliskan pertanyaan karena sebentar lagi kita akan membuka tanya jawab dengan Ibu Dubes. Ibu, ini kan sedang liburan ya. Aneh juga ya kalau di Jerman itu liburan baru akhir Juli sampai dengan September nanti. Melihat musim liburan ini, apakah ini justru akan memicu kenaikan lagi dari jumlah mereka yang terpapar? Karena kan mungkin sudah bebas begitu ya dibandingkan dengan sebelumnya tidak libur. Jadi di rumah saja, work from home atau online school atau apa saja begitu. Nah, sekarang mereka bebas jalan-jalan, berkumpul dengan teman atau saudara. Bagaimana menurut Ibu? Ini kan sekarang sudah kelihatan ya, jadi orang-orang liburan begitu. Betul Mbak Gana, itu juga menjadi kekhawatiran dari para khususnya pejabat di Kementerian Kesehatan ya. Ini di media juga sudah disampaikan statement mereka, ada kekhawatiran dan memang ternyata betul dalam beberapa minggu ini ada kenaikan dari jumlah kasus yang sudah bagus ya, di bawah 100, bahkan sempat di bawah 50, sekarang udah mulai agak naik sampai di Finlandia sendiri sekarang udah 300 gitu. 300 lebih. Pertama waktu itu dikatakan khusus untuk yang Finlandia ini karena ada beberapa orang yang bukan berapa orang ya, ratusan orang gitu yang kembali setelah nonton Euro 2020. Nah, tapi kemudian pejabat kesehatan sendiri mengatakan ini bukan kasus yang perlu kita salahkan, tapi mereka khawatir justru pada Delta ya, varian baru ya yang memang ada kecenderungan lebih cepat menyebar karena sifatnya yang aerosol itu. Baik, sebelum kita di forum tanya jawab, saya ingin menampilkan dari sekilas Helsinki di video kita kali ini. Kelihatan Ibu ya?
Mhm. Kita jalan-jalan sebentar. Ini apa Ibu ya? Ini kayak chapel, kayak kapel. Ini tempat gedung untuk siapapun bisa duduk di situ untuk berdoa ya, untuk semua Unik ya kepercayaan. bentuknya, desainnya. Mhm. Mhm. Jadi memang sudah apa ya, seninya itu sudah modern begitu Ibu ya? Ya, nanti saya juga akan share beberapa gambar ya terakhir kali. Ya silakan. Habis ini kali ya. Ya silakan Ibu. Wow, saya serajah jalan-jalan ke sana gitu ya. Ya, ini Aduh, stasiun. senangnya. Wow, ini bajunya bagus banget. Oh my Oh, ya. God. Ibu punya koleksinya Ibu? Sudah pernah mencoba baju tradisional? Belum, Belum. Ini belum. bagus ya. Meskipun Tapi saya modern punya mereka masih dindel. Iya, iya, lucu-lucu dindel. emang. Dindel dari Wina Ibu, dari Austria. Iya, iya. Wow, keren. Itu. Bangunan tuanya bagus juga Ibu ya. Jadi seperti di Wina juga ya. Ya, Wina punya lebih banyak kayaknya. Banyak ya. Jadi Gothic architecture. kalau orang Eropa kalau ada matahari langsung keluar langsung berjemur gitu Ibu ya. Iya. Kalau di kita itu biasanya berteduh di bawah pohon atau di Iya, mall. termasuk saya, Mbak. Kalau di Jerman langsung aja keluar karena jarang kena matahari. Begitu ada Iya. langsung berjemur ya. Jadi ini Iya. perbedaannya. Wow. Wow, semua pada berjemur ya. Dan banyak patung-patung perunggu. Iya, ini di Esplanade. Wow, ini juga cantik. Ini di Suomelina di pulau. Wow. Ya, Suomelina juga. Wow. Itu tadi benteng Ibu ya? Iya, dulu itu benteng untuk pada zaman mereka Rusia tuh ya, Soviet Union. Baik. Ini perpustakaan. ada sedikit informasi yang sudah disiapkan teman-teman tentang pertama Finlandia dan Estonia. Untuk sekedar informasi saja, ini adalah profil singkat dari Finlandia, jumlah populasinya, luas wilayahnya, GDP per kapita, kemudian letak geografisnya di mana saja ya di Eropa Utara, kemudian ini Estonia, populasinya, luas wilayahnya kecil ya 1,3, ibu kotanya Tallinn, cantik sekali, bahasanya bahasa Estonia, tapi ini walaupun bahasanya nasional Estonia dan bahasa nasionalnya Finlandia dan Swedia, mereka bahasa Inggrisnya bagus-bagus, jadi we can survive. Jadi para travelers jangan khawatir. Selanjutnya ini tadi yang saya share mengenai situasi COVID-19 di Finlandia dan Estonia per tanggal 6 Juli yang lalu. Ini kita selalu update tiap hari dan ini kita kirimkan juga ke Jakarta dan informasikan kepada teman-teman diaspora, dan ini adalah telepon KBRI, dan untuk informasi teman-teman KBRI ini punya WA group dengan masyarakat, simpul-simpul masyarakat untuk saling tukar informasi manakala ada WNI yang terinfeksi, jadi kita bisa segera memberikan bantuan. Nah, sekarang wisata di Finlandia itu ada wisata alam ya. Jadi ada yang alam, ada yang man-made, ada yang historis. Nah, ini yang alam misalkan. Tadi ada sudah juga disinggung oleh Mbak Gana ya. Nah, ini outdoor adventure. Ini ada khususnya di daerah utara ada Northern Lights hunting, aurora kan ya. Kemudian juga ada cross country skiing dan juga ada
mancing, mancing atau boating juga ada. Jadi di sini kan dikenal sebagai negara dengan 1.000 danau ya. Kebetulan suami saya juga senang mancing, jadi dia senang banget mancing-mancing gitu. Penyabar ya. Intinya outdoor activity itu sangat populer, sangat disukai oleh masyarakat sini. Mereka sangat menyatu dengan alam. Jadi tergantung musimnya. Mereka ini kalau tadi Mbak Gana kalau lagi musim panas ya mereka cari itu tuh pantai langsung berjemur atau cari dataran untuk berjemur. Dan sekarang kalau dingin mereka fokusnya ke sana ke utara. Mereka ski atau daerah Lapland ya khususnya gitu. Selanjutnya ini sekarang ini lagi musim strawberry, jadi ada kegiatan outdoor ya, ada yang berry picking. Nah mushroom picking nanti ya setelah ini baru ada kegiatan mushroom picking. Jadi ini dapat dilakukan oleh masyarakat di wilayah hutan lindung, misal salah satunya contohnya ada di daerah Nuxio National Park, kemudian juga ada di tempat-tempat lainnya gitu. Untuk bangunan-bangunan ini yang man-made ya, tadi sudah ditunjukkan. Ini adalah gambar katedral. Ini suasananya seperti ini kalau lagi normal. Kalau sekarang sepi banget di sini sepi. Daerah sini ini adanya di pusat kota. Nah di sebelah kanan sini letaknya di sini ada kantor perdana menteri. Terus juga ada daerah sini ada University Building. Nah, daerah sini sebelah sini ya, kalau dilihat digambarin di bawahnya, ini dari sini ke kiri itu toko-toko, ada shopping arcade gitu. Tadi termasuk salah satunya Stockmann tadi saya lihat yang Mbak Gana tampilkan di video. Kemudian ini adalah gambar dari Helsinki Olympic Stadium, pernah digunakan pada tahun 1952. Nah, ini bisa menampung 7.000. Nah, ini tadi yang juga sempat ditampilkan pada video Mbak Gana, namanya Suomenlinna Sea Fortress. Benteng ini adalah sudah masuk dalam situs UNESCO World Heritage. Ini salah satu pulau. Jadi kita mesti nyebrang pakai ferry. Ferrynya tuh ada dari pelabuhan kecil. Pas di depan Istana Presiden itu ada ferry. Kita bisa nyebrang ke sana. Dekat sekali. Tapi indah ketika kita naik ferry itu indah sekali. Lihat kiri kanan ada pulau-pulau kecil yang memang juga udah mereka hias dan dilestarikan ya. Ada gedung-gedungnya. Lucu banget. Ayo travelers kalau udah normal. Jadi ada di sini building ini bersejarah melalui 3 masa. Swedia pada saat Rusia dan terakhir Finlandia. Olavinlinna ini juga salah satu bangunan tua dan ini kita harus naik mobil ya. Kalau travel dari Helsinki ke Savonlinna itu sekitar 2 jam kalau naik mobil. Jadi ini dibangun untuk menahan serangan Rusia. Sudah lama ya, 1475. Tadi juga Mbak Gana sudah menunjukkan beberapa contoh bangunan-bangunan modern yang kontemporer. Tadi juga ada ditayangkan perpustakaan namanya ODI di Perpustakaan Pusat di Helsinki, dibuka tahun 2018. Ini salah satu dari 37 perpustakaan di ini yang ada di Helsinki. Koleksinya cukup banyak, ada 100.000. Nah, ini memang ini letaknya pas di seberang gedung parlemen parlemen Finlandia. Kemudian ini tadi juga udah ditunjukin ya, Amos Rex Art Museum. Ini didirikan tahun 2018. Ini merupakan kompleks museum dan tempat pameran yang menyatukan berbagai eksibisi seni dan budaya mulai dari modern art hingga ancient culture. Ini letaknya tadi dekat dengan gedung yang terbuat dari kayu tadi Mbak Gana, yang untuk orang bermeditasi atau sembahyang gitu. Jadi di bawah, di ruangan bawahnya ini juga ada ada ruang-ruang untuk pameran. Itu letaknya tadi di tengah kota. Nah, ini adalah Sibelius Monument, adanya di Sibelius Park. Monumen ini dibuat tahun 67 sebagai penghormatan kepada komposer Jean Sibelius yang hidup di masa 1865 hingga
1957. Kebetulan di sini dan ini untuk menghormati beliau juga ada Universitas nama Sibelius yang ada dua Mbak Niken ada dua mahasiswa Indonesia yang sekolah musik di sini sekarang. Nah, di sini juga ada wisata anak dan keluarga. Mbak. Jadi ini Mumin namanya. Ini Mumin World, taman rekreasi dengan karakter Mumin. Ini ada Mumin dan keluarga dan teman-temannya nanti bisa dilihat juga melalui Google. Ini letaknya kalau nggak salah dari Turku ya, tapi dari Turku itu dulu ibu kota Finlandia. Dari situ kita nyebrang ke pulau namanya Kailo untuk keluarga dan anak-anaknya. Ada satu lagi yang bagus juga buat keluarga dan anak-anak. Ini letaknya di utara, di Lapland. Kampung Santa Claus di Rovaniemi ini. Selama pandemi ini sepi sekali yang ke sana. Nah, ini anak-anak dan keluarga bisa foto bareng Santa Claus. Saya sendiri belum pernah ke sana, belum sempat. Nah, itu kalau naik mobil mungkin dari Helsinki ke sana sekitar 9 jam. Juga bisa tempuh melalui kereta api yang bisa nginep semalam. Terus juga bisa terbang ke sana. Nah, di sini kalau ke sini bisa sekalian hunting itu aurora. Jadi bisa ikut grup ya untuk hunting aurora. Udah selesai. Terima kasih sekali. Langsung saja kita ke daftar pertanyaan yang di sini. Sebelum kita ke peserta, kita kalau biasanya lady first, ini sekarang director first. Silahkan Pak Nur Hidayat selaku direktur dari Universitas PGRI Semarang International Office. Silahkan Pak, ini yang sudah gregetan pengen ke sana ini. Iya, ditunggu Pak. Terima kasih Bu Mbak Gana dan Ibu Dubes. Ibu Sylvie yang saya hormati, kalau saya belum pernah ke Finlandia, tapi ke tetangganya Finlandia pernah Bu. Tapi tidak lama, cuma 1 bulan di Swedia. Lama juga itu Pak. Di Lund. Kebetulan universitas kami selama kurang lebih 11 tahun itu ada kerjasama dengan Lund University dalam hal ini ya Bu ya, pengembangan model belajar ramah anak ini Bu, yang nampaknya menjadi karakter di negara-negara Swedia dan sekitarnya gitu. Kami dalam beberapa tahun terakhir sampai tahun 2011 itu mengirim setiap tahun itu beberapa dosen untuk mengikuti pelatihan di Universitas Lund. Jadi ke Stockholm, kemudian Malmö dan beberapa kota di Swedia. Barangkali tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dubes, ada beberapa kemiripan dari negara-negara Nordik dan juga Skandinavia antara Finlandia dan Swedia. Nah, pertanyaan kami yang tadi sudah saya ungkapkan ya Bu ya, kalau kita baca di media itu nampaknya negara-negara Skandinavia dan juga Nordik, Finlandia itu termasuk orang-orang yang paling bahagia hidupnya ya Bu ya. Suasananya bagus, pendidikannya bagus, jaminan hari tuanya juga bagus, kemudian toleransinya bagus, dan banyak hal yang nampaknya sangat ideal. Berdasarkan pengalaman Ibu di negara-negara tersebut, kira-kira best practice apakah Ibu ya yang paling bisa Indonesia itu pelajari dari negara-negara yang tadi Ibu jelaskan tadi di Finlandia dan negara sekitarnya. Finlandia termasuk negara ini juga Bu, barangkali saya boleh tahu termasuk welfare state juga ya Bu ya. Apa saja yang kira-kira barangkali Indonesia mendesak untuk bisa banyak belajar dari negara seperti Finlandia dan sekitarnya Bu? Pertanyaannya susah nih dijawabnya karena memang it may take time untuk mengikuti apa yang pasti tadi dari yang sebelum dibuka ya, kita sempat ngobrol katanya negara paling Islami ya. Kalau misalkan kita mau ngikutin itu, Mas Oni ya kalau nggak salah tadi yang bicara ya pasti dari kebersihan ya. Contoh kecil aja, kebersihan itu adalah salah satu yang perlu kita contoh ya. Best practice-nya gampang sebetulnya ya. Apa sih susahnya kita punya sampah terus taruh di satu tempat dikumpulkan gitu dan dipilah-pilah sesuai dengan peruntukannya nanti untuk recycle. Dan itu yang kita sedang kerjasamakan dengan pemerintah Finlandia untuk waste to energy misalkan, khususnya dari plastik. Itu satu, kebersihan, sampah dan sebagainya. Kedua, bersahabat dengan alam supaya kita pertama kalau kita bersahabat alam yang pasti kita udah dapat satu sehat ya Pak ya. Mereka membiasakan itu dan mungkin karena alamnya juga keras, kita nih dimanja memang oleh alam juga ya. Kita tidak menghadapi badai salju, kita tidak menghadapi rasa dingin yang luar biasa, sampai tangan aja rasanya mau beku gitu kalau kita keluar rumah.
sama. Nah mungkin itu. Yang kedua adalah kita bersahabat dengan alam, menghormati alam. Terus ketiga, kita harus punya juga rasa responsibility terhadap sosial masyarakat. Apa social responsibility? Sebagai individu kita harus punya social responsibility. Apalagi sekarang media sosial ya sangat tidak edukatif. Pasti Bapak juga share the view bahwa faktanya ini udah kebablasan banget. Saya lihat di sini juga masyarakatnya mereka memanfaatkan sosmed, tapi mereka tidak kasar. Kedua, transparansi, Pak. Selanjutnya adalah bukan kedua ya, tadi ada beberapa keempat mungkin. Transparansi, sangat transparan di sini. Namun memang keterbukaan, ada keterbukaan. Kita juga sudah ke arah sana, seperti yang dilakukan di Indonesia, reformasi birokrasi. Itu arahnya ke sana. Ada transparansi. Menjunjung tinggi pendidikan. Dan itu juga yang sedang kita lakukan. Karena sekarang juga kan prioritas pembangunan kita nomor satu adalah pembangunan sumber daya manusia. Kita sudah situ dan kita juga sudah punya MOU di bidang pendidikan dengan Finlandia. Kita sudah mengarah ke sana. Mudah-mudahan lancar. Ini terbentur dengan adanya pandemi aja, jadi kerjasama di bidang ini juga agak sulit. Tapi yang pasti teman-teman nih dari fungsi penerangan Bu Niken sudah sangat berupaya nih sebisanya. Sekarang yang kita bisa lakukan adalah menyelenggarakan secara virtual belajar bahasa Indonesia. Bu Niken juga sedang mempersiapkan untuk belajar menari. Memang selama ini ada tapi karena pandemi kita sulit melakukan itu. Pendidikan udah pasti jadi pendidikan dekat dengan alam, tapi mereka juga harus belajar dari kita cara misalkan kita kan negara yang sangat multikultur ya. Mereka multiculturalismnya baru saja beberapa tahun terakhir ketika mereka mulai menerima imigran-imigran. Tapi sebetulnya di sini udah ada suku-suku bangsa lain yang udah masuk ke sini seperti suku Tartar dari Turki ya yang memperkenalkan Islam di sini. Cuman dari segi level of multiculturalism tentunya Indonesia lebih kaya gitu karena kita kan banyak suku. Jadi kita bisa saling belajar ya. Kita di satu pihak belajar dari mereka yang tadi saya sebutkan beberapa faktor paling tidak. Tapi mereka juga bisa belajar dari kita, best practice apa yang bisa kita share kepada mereka. Baik, Ibu, semoga suatu Mudah-mudahan itu menjawab. banyak mahasiswa dan dari UPGRIS yang akan belajar ke Finlandia menuntut Sangat ilmu. welcome, sangat Iya, welcome. semoga banyak program yang akan bisa ditembus oleh mahasiswa dan dosen ini. Baik, langsung saja kita ke daftar pertanyaan. Silahkan kepada Pak Trilokon untuk menyampaikan sendiri. Untuk saya baca, Pak Trilokon ini ada di Sulawesi, di Gunung Lokon. Silahkan menyalakan video dan menyalakan mikrofon untuk bertanya langsung. Baik, saya bacakan. Ibu Dubes, Ibu Ratu Silvi, saya ingin tahu apakah di Finlandia vaksin ini berbayar? Bagaimana pula bentuk perhatian pemerintah Finlandia terhadap pasien COVID-19? Salam dari Tomohon, Sulawesi. Terima kasih Pak Trilokon. Pertanyaan terkait vaksin di sini gratis semuanya, termasuk untuk orang asing seperti saya di sini. Ya. Bahkan saya masuk dalam kelompok yang lebih early untuk divaksin karena saya termasuk golongan orang-orang yang punya penyakit bawaan. Jadi vaksin gratis dan bentuk perhatian tadi saya sudah sempat sampaikan ya. Sekarang dari Sulawesi kita ke Aceh, Ibu. Ada Farisa Belova yang ingin bertanya. Silakan dinyalakan. Maaf, Mbak Gani aja yang tanya, nggak apa-apa. Baik, saya sampaikan, Ibu Dubes, di mana posisi asrama Indonesia? Apakah kalau berkunjung ke sana, ke Finlandia, kita bisa menginap di asrama Indonesia? Jika memang ada asrama di sana. Mungkin yang dimaksud Wisma Indonesia atau bagaimana ini ya? Kalau menurut saya di KBRI seluruh dunia ada Wisma KBRI ya. Saya pernah menginap di Hongaria. Silakan Ibu Dubes, apakah di Finlandia, Estonia ada Wisma Indonesia atau asrama Indonesia yang bisa di mana mahasiswa atau pekerja atau orang Indonesia yang berkunjung boleh untuk menginap di sana. Terima kasih pertanyaannya. Ini sayang sekali di Finlandia, di Helsinki kami tidak punya fasilitas seperti itu, tidak ada asrama Indonesia, apalagi di Estonia karena kita merangkap ya dari Helsinki ini merangkap juga wilayah Estonia. Ke Bapak Sutiono, ini juga paling rajin, dari Aceh kita ke Jakarta. Silakan Pak Sutiono untuk menyampaikan sendiri. Oke, saya bacakan. Ibu Dubes, agama apa yang dominan di Finlandia dan Estonia? Bagaimana toleransi beragama di sana? Karena tadi juga disebutkan bahwa Islam sendiri juga berkembang di sana. Saya ingat sekali sejarah
hubungan Indonesia dengan Finlandia adalah ketika Finlandia menjadi mediator dari perdamaian Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Tiono. Mengenai agama ya, Konstitusi Finlandia menjamin kebebasan beragama yang dilindungi oleh Undang-Undang Kebebasan Beragama. Jadi memang ada undang-undangnya. Sedangkan agama mayoritas penduduk Finlandia adalah Kristen, sebesar 69,79%. Dengan komunitas agama terbesarnya adalah Evangelic Lutheran Church of Finland, itu ada 67,76%, dan Greek Orthodox Church ada 1,09%. Dan sebanyak 0,8% penduduk menganut berbagai agama, termasuk Islam. Jadi juga ada Islam, ada Buddha, ada Hindu. Nah ini 0,8. Sedangkan 29,41% itu mereka tidak terdaftar dalam komunitas agama. Jadi memang didaftarkan. Ini pendaftaran kelompok-kelompok ini juga termasuk dengan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia. Kita ada diaspora Indonesia yang terdiri dari kelompok-kelompok, ada itu juga harus didaftarkan. Jadi semua mereka judulnya masuk dalam seperti NGO gitu, masuk ke dalam terregister di daftar pemerintah Finlandia. Kita ke Agnita, silahkan disampaikan sendiri pertanyaannya. Agnita. Selamat sore Mbak Gana, terima kasih. Selamat sore Ibu Ratu. Terima kasih virtual tour-nya. Sama-sama Mbak Agnita. Ya, Ibu mau bertanya tentang standar biaya hidup di Finlandia itu untuk sebulannya berapa, Ibu? Tergantung Mbak Agnita, tergantung banget ini Mas Nugo atau Mbak Niken, masih ada Mbak Niken? Mas Nugo coba tolong jawab. Ini tergantung belanjanya nih Mbak. Barangkali untuk standar untuk studennya kayak gitu. Untuk student tuh kan paling nggak pertama untuk sewa apartemen itu antara 300-400, benar nggak Mas Nugo? Gitu. Ya Bu, kalau boleh. Silakan. Jadi memang betul seperti kata Dubes, tergantung ya kembali. Namun kalau di sini patokan yang realistis barangkali adalah berkisar 800 sampai 1000. 800 ini sudah oke sebetulnya, karena banyak juga teman-teman PhD di sini baik dari Indonesia maupun luar negeri itu kalau mendapat allowance sekitar angka dari 800 sampai 1500 tergantung jumlah anggota keluarga. Tapi kira-kira angka 800 bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena pertama rent itu sendiri untuk 1-2 kamar atau studio biasanya berkisar, kalau Helsinki itu 200 sampai 400. Di luar Helsinki atau di luar wilayah Uusimaa atau wilayah utama regional di Finlandia itu mungkin lebih murah. Jadi rent sendiri sudah 200 sampai 400. Kita juga berkaca kalau misalnya melihat allowance yang diberikan kepada mereka yang tidak bekerja atau temporary allowance itu bisa sekitar 800 itu angkanya. 800 sampai 1.500 itu angka yang kira-kira cukup wajar. Oh ya, juga bisa jadi patokan sebetulnya angka 1.500. Ini saya euro ya Mbak, maksudnya 1.500 euro juga ada semacam Finlandia tidak memiliki minimum salary, tapi minimum salary berdasarkan angka rata-rata statistik saja itu di angka 1.500 euro. Jadi mungkin itu sekedar menambahkan tadi jawaban yang disampaikan Ibu Dubes. Terima kasih Pak Nugo. Nah, ini yang mau ke Finlandia nabung dulu dari sekarang. Kalau dadak-dadak gitu pasti susah ya. Belanja harus hati-hati ya di sini karena angkanya kelihatannya kecil, 2 euro, 3 euro, tapi sekali belanja misalkan kita cuma itu bisa langsung di atas 100 tuh nggak kerasa, itu hati-hati tuh. Ya. Ya, untuk belanja mungkin soalnya nolnya sedikit Bu. Kalau di Indonesia langsung cetar gitu, nolnya banyak. Kalau di Eropa nolnya pada gelundung. Kita langsung ke Jerman. Sudah ada Mbak Siti Asia. Ini adalah artis dari Bonn yang dulu ibu kota Jerman, sekarang pindah ke Berlin. Silakan Mbak Siti Asia. Tapi jangan nyanyi ya, ini tanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini sarapan sudah bubar, jadi saya bisa bicara. Pertanyaan saya tadi itu di atas sudah masalah mancing. Bapak kan senang mancing itu di Finlandia itu ada permit, ada izin untuk mancing gitu. Karena kalau di Jerman kita tidak bisa sembarangan mancing gitu. Silakan Ibu. Apakah ada surat izin memancing, SIM memancing? Ada ya, ada untuk usia. Namun untuk usia-usia tertentu, misalnya
misalkan anak kecil atau orang tua yang udah di atas 60 tahun tuh nggak perlu permit. Oke, kita ke Emilia Anargia. Mau disampaikan sendiri? Emilia Anargia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya buat Ibu Ratu, selama pandemi ini di Finlandia itu memperbolehkan perjalanan ke negara itu atau tidak? Atau apakah mereka masih menerima siswa pertukaran ke sana? Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih, Bu. Silakan Ibu, apakah masih bebas ini keluar masuk para mahasiswa dari luar negeri ke Finlandia? Makasih banyak, Mbak. Makasih. Untuk aturan keluar masuk orang asing tadi sudah saya sampaikan ya, ada beberapa syarat. Memang sementara ini aturannya ada restriksi ya. Untuk yang mereka melarang orang masuk kecuali untuk essential purposes. Itu aja. Seperti misalkan menengok yang orang tua yang sakit atau kunjungan kenegaraan itu masih bisa dilakukan. Untuk penerimaan students intake ya, saya lihat memang di beberapa negara tidak ya, seperti di Australia itu banyak teman-teman kami di Kemlu yang dapat beasiswa itu mereka sekolahnya online dari Jakarta. Nah ini yang saya tidak tahu yang di sini, tapi yang pasti kalau mereka sudah punya residence permit di sini, ada beberapa mahasiswa Indonesia mereka bisa ke Jakarta kemudian bisa balik lagi ke sini. Ya itu masuk dalam essential visit ya. Langsung kita ke Susi Kori Utami. Ingin ditanyakan sendiri? Pasti sudah dandan cantik ini. Ini mengenai wisata mana yang paling berkesan bagi Ibu di Finlandia dan Estonia? Yang paling berkesan, mungkin saya kagum mindsetnya mereka ya, yang memelihara bangunan. Heritage. Ya, itu saya mindset untuk tidak merusak, tidak memusnahkan, tidak menghilangkan peninggalan tua. Karena menurut saya kita harus mengapresiasi hasil budaya orang-orang yang hidup sebelum kita. Baik, kita ke Siti Rohmatias. Dibacakan aja ya Mbak Gana. Apakah Ibu Dubes mengundang perupa pelaku seni Indonesia untuk pameran di Finlandia? Jawabannya ya pasti. Perupa seni, pelaku seni, itu sudah lazim dilakukan oleh semua perwakilan Indonesia di luar negeri karena salah satu tugas kita adalah mempromosikan budaya kita. Namun sayang sekali selama pandemi ini itu sangat disayangkan tidak bisa dilakukan. Nanti kalau pandemi sudah berakhir saya akan sowan Ibu untuk menari Ibu. Saya suka. Terima kasih Mbak Sri Rohmatias. Ada pertanyaan Mbak ini sebelumnya Pak siapa nih mengenai bagaimana mencapai Estonia dari Jakarta? Perlu visa atau BOA, tidak ada visa on arrival, jadi kalau memang perlu visa. Harus visa Schengen ya Bu. Tapi kalau sekarang emang tidak akan dikasihkan visa tuh karena masih ada restriksi, kecuali untuk essential visit. Dan untuk mencapai Helsinki dari Jakarta ada beberapa penerbangan yang mereka memberikan service. Selama pandemi ini ada beberapa juga yang harus berhenti, termasuk Finnair. Tapi memang tidak ada yang direct flight, harus stopover. Ada yang di Doha, ada yang di mana lagi di Doha. Di Doha ada yang juga di Turki ya Kita akan ke Mbak Edrida Pulungan. Ini ada di Jakarta di DPD DPR RI. Silakan Mbak Edrida menyalakan video dan mikrofonnya. Terima kasih Mbak Gana. Selamat sore Bu Dubes dari Indonesia. Selamat sore Mbak. Apa kabar? Yes, baik, alhamdulillah. Pertanyaannya sederhana Bu. Kita kan tahu waktu penandatanganan MOU yang di Helsinki dengan GAM itu di Gedung Smolna ya Bu. Itu apakah terbuka untuk umum jika misalnya pandemi sudah berakhir gitu? Dan destinasi mana yang menurut Bu Dubes paling berkesan? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Edrina pertanyaannya. Pada prinsipnya gedung terbuka ya untuk umum, tapi sekarang tidak semua gedung, misalkan museum gitu, tidak semua museum buka. Perpustakaan juga baru saja buka, tapi sayangnya memang belum banyak orang sana, apalagi orang asing yang tadi memang orang asing memang belum bisa masuk ya. Intinya gedung terbuka untuk publik, tapi memang selama pandemi ini banyak yang tutup karena memang kosong dan orang-orangnya work from home. Ya. Kemudian ada pertanyaan destinasi yang menarik tadi udah disebutkan ya. Mbak Edrida ini juga penulis antologi puisi Pesan Damai Bumi dan penulis di kompasiana.com. Baik, kita ke Mas Bahrudin. Silakan, ini punya borongan pertanyaan, silakan disampaikan sendiri. Satu, pertanyaannya terkait syarat vaksinasi orang asing yang masuk ke Finlandia dan Estonia, apakah harus menggunakan jenis vaksin tertentu ataukah semua jenis vaksin COVID-19 bisa digunakan? Yang kedua, terkait pendidikan di sana, apakah ada kerjasama antara Indonesia dan Finlandia Estonia terkait dengan pendanaan beasiswa antara kedua negara?
atau sebaliknya Indonesia ke Finlandia Estonia atau Estonia Finlandia ke Indonesia. Yang ketiga, terkait penduduk asli di sana tadi disebutkan Tartar dan seterusnya, apakah ada perlakuan rasis dari mereka terhadap orang asing pendatang atau mungkin terhadap orang Asia dan Muslim, Ibu? Ini juga terjadi di Jerman, Ibu. Bagaimana seperti di Finlandia saat ini? Terima kasih Mas Bahrudin. Pertama terkait syarat vaksin ya, tulisannya syarat vaksin setahu saya tidak ada ya. So far tidak ada disebutkan paling enggak ya bahwa hanya orang-orang yang sudah divaksinasi oleh vaksin tertentu saja. Kebetulan ada staf kami baru tiba, vaksinasinya adalah Sinovac, dia bisa masuk. Ya, yang penting kita tadi sudah saya sampaikan syaratnya adalah menunjukkan bahwa mereka sudah punya vaksinasi informasi tentang vaksinasi yang komplit ya. Jadi tidak itu. Dan lagi juga orang hanya akan divaksin kalau memang vaksin itu kan sudah certified oleh WHO kan, mereka mengakui itu, recognize vaksin-vaksin yang sudah diakui oleh WHO. Terkait pendidikan, apakah kerjasama Indonesia dengan Finlandia, kita ada, tadi sudah saya sampaikan sudah ada MOU ya dengan di bidang pendidikan dan juga di bidang kehutanan ya, ini kaitannya dengan pendidikan. Jadi memang juga di bidang pendidikan itu salah satu kegiatannya adalah juga capacity building. Ada orang Indonesia bisa sekolah di sini di bidang kehutanan karena salah satu keunggulan mereka adalah bidang kehutanan. Nah, untuk beasiswa itu biasanya yang sekolah di sini beasiswanya ada yang dari LPDP jadi pemerintah Indonesia, kemudian juga ada yang dari pihak universitas di sini. Jadi teman-teman yang mau sekolah di sini silahkan lihat di websitenya universitas tersebut. Manakala ada judul mengenai beasiswa itu bisa langsung dicari informasinya di situ. Jadi skema beasiswa ada gitu. Dan kita juga dari Indonesia juga menyediakan beasiswa untuk orang-orang di sini, khususnya dari mahasiswa ya yang mau belajar seni Indonesia itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertanyaan 3 adalah terkait penduduk asli di sana. Di sini ada penduduk asli ya. Kami tidak pernah mendengar ada kasus rasisme dan di sini juga banyak pendatang ada pendatang dari Rusia, ada pendatang dari Ethiopia, ada Somalia, dari Suriah, dari Afghanistan, bahkan salah satu MP itu ada juga orang ada orang asing ya. Terus kemudian pertanyaan terhadap orang Asia. Di sini komunitas Vietnam besar sekali di atas 10.000 dan mereka itu sejarahnya bagian dari boat people zaman dulu ya. Pernah dengar pasti mengenai boat people. Kemudian orang Filipina juga di sini komunitasnya cukup besar di atas 10.000. Jadi banyak. Terkait orang Muslim pertama yang datang ke Finlandia adalah tadi suku Tartar dari Turki. Mereka masih ada sampai sekarang dan mereka bebas menjalankan ibadahnya. Jadi ya alhamdulillah tidak ada rasisme so far ya. Mudah-mudahan tidak ada. Oke, kita ke Mira yang ada di Purwokerto. Silakan disampaikan sendiri. Saya sampaikan saja. Ada sekolah di Purwakarta yang dibantu oleh pemerintah Finlandia dan metode pembelajarannya tidak hanya pada kurikulum Indonesia, namun juga pada kurikulum Finlandia. Memangnya kurikulum Finlandia itu seperti apa sih, Bu? Kok bagus katanya? Salah satu yang terbaik di dunia, termasuk Estonia juga. Malah sekarang kalau dari PISA itu Finlandia di bawah Estonia ya. Itu pertama mereka memusatkan student sebagai center. Terus kedua juga kelas itu tidak terfokus di ruangan, tapi semua satu kota tuh bisa jadikan kelas. Jadi intinya kita bisa belajar misalkan dari alam, terus belajar mengenai kenapa orang ini misalkan dia bekerja sebagai tukang bersih-bersih dan sebagainya. Itu kan juga bisa dipelajari kenapa itu. Jadi itu salah satunya yang menjadikan satu city is the classroom gitu lah. City itu adalah juga jadi classroom mereka tidak terbatas di ruang kelas. Intinya mereka diberikan kesempatan untuk berpetualang untuk mencari tahu kenapa ini begitu, kenapa ini jadi begini. Ini ya dosen-dosen guru kalau menjadi guru di sini harus S2, minimum S2. Wow. Dan gajinya tinggi Ibu ya atau gajinya biasa aja nih? Kalau gaji biasa aja kali ya. Artinya tuh standar mereka di sini tentu kalau dibilang tinggi ya tinggi lah.
karena di sini juga hidup cukup mahal. Oke. Baik, kita Pajaknya juga punya tinggi. pertanyaan terakhir dari Lucia Isti. Ibu Dubes, tadi penjelasan tentang perpustakaan di Helsinki ada ditanam 6 pohon. Apakah jumlah ini yang sesungguhnya atau hanya angka simbol? Ini pertanyaan yang susah ini ya. Kenapa simbol? Karena saya tidak dapat informasi apakah ini simbol atau bukan. Tapi yang pasti emang itu karena halamannya luas sekali. Ya, Tadi kalau tidak salah 6 atau 9 pohon begitu Bu Dubes. iya, sebentar ya kita mari kita lihat Serius kembali. aja. Mari kita lihat kembali. Bagus Mas ya, Budi. memang orang Eropa suka dengan pelestarian lingkungan ini. Dari kecil sudah diajak untuk menanam pohon. Dan juga tanya ini jumlahnya 6 saja, biasanya 6.000 gitu atau 600. Ini 6 saja. Ini yang pasti perpustakaan itu sangat luas dan halamannya tuh luas sekali dan dikelilingi oleh building-building. Jadi kenapa 6? Pertama ini saya menduga-duga aja, tapi nanti I'll get back to you kenapa ini angka jumlah pohonnya seperti itu ya. Halamannya tuh luas dan itu di beton. Kenapa itu di beton? Itu dimanfaatkan untuk sebagai tempat untuk pameran untuk siapa aja yang mau lakukan pameran atau pagelaran musik ataupun ya cultural performance. Jadi manfaatnya untuk itu gitu. Kalau pohon mungkin kenapa ada 6 ya, Mas Nugo ya 6 kalau nggak salah ya. 9 Ibu. 9. Ya, Jadi itu kalau Bahkan. boleh menambahkan Bu Dubes ya. Sebetulnya yang dimaksud 9 itu tadi statistik dari library-nya. Intinya tidak hanya buku, tapi di library itu pun ada pohon hidup gitu. Nah, jumlahnya ada 9. Di situ pohon hidup yang di dalam library biasanya kan kita hanya sekedar pot tanaman gitu. Mungkin itu juga seperti pot tanaman besar, tapi mereka cukup bangga dengan bahwa ada area hijau di dalam library. Tidak ada simbol khusus tentang 9-nya, tapi mungkin yang perlu juga jadi menarik adalah yang ditanam adalah black olive trees atau Buceda buceras jenis pohonnya dan sama itu. Jadi itu menambahkan apa yang disampaikan Bu Dubes sebelumnya tadi, ada 9 pohon hidup dalam library. Jadi dari pohon itu juga anak-anak bisa belajar nih pohon apa gitu. Itu jadi bagian dari isi library yang bisa memancing rasa ingin tahu anak-anak bagaimana pohon itu tumbuh, bagaimana cara memelihara pohon ini asalnya dari mana. Itu kan juga memancing curiosity. Nah, itu Mbak Gana tadi ada salah satu pertanyaan juga mengenai salah satu mengenai pendidikan ya. Nah, jadi memang memancing curiosity anak-anak untuk mencari tahu lebih jauh lagi tentang eksistensi sesuatu, baik itu sesuatu yang tangible maupun yang intangible. Dan memang di sini juga didukung dengan adanya keterbukaan informasi. Jadi informasi itu juga mudah diakses sehingga mereka itu juga bisa memuaskan rasa ingin tahu anak-anak dan students. Baik Ibu, tak terasa kita sudah 1,5 jam di acara Zoom kita dan kita harus pamitan. Silakan teman-teman untuk menyalakan videonya. Kita akan foto bersama supaya kita mempunyai satu kenangan bersama dengan Ibu Dubes untuk Zoom kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini ya, telah memberikan semangat, waktu, dan tentu saja pulsanya yang kesedot ya, apalagi yang dari Indonesia itu biasanya nggak kayak di Eropa itu di mana-mana ada dan mudah dan murah begitu ya. Dan kita akan pasang di media sosial kita di Twitter, Instagram, dan di Facebook. Terima kasih. Baik teman-teman, kita tadi sudah banyak berbincang dengan Ibu Dubes LBBP RI di Finlandia dan Estonia yang berada di Helsinki saat ini, Ibu Dr. Ratu Silvi Gayatri. Tadi sudah ada Pak Nugo juga dari Pensosbud dan Mbak Niken ya yang dari KBRI, dan beberapa pertanyaan dari komunitas Traveler Kompasiana, mahasiswa dan dosen dari UPGRIS Semarang. Jadi tadi Ibu sudah banyak bercerita tentang keindahan Helsinki. Aduh, pokoknya ngiler saja. Tapi sudah mengobati rasa rindu kita untuk jalan-jalan tadi, diperlihatkan video dan foto-foto yang menampakkan keindahan Finlandia yang memang berbeda dengan keindahan Indonesia ataupun di Jerman. Tadi Ibu juga menceritakan bahwa di Finlandia itu punya karakter tersendiri, di sana Islamnya juga berkembang, orang-orangnya bersahabat dengan alam dan responsible dengan sosialnya juga tinggi. Mereka juga transparansi, pendidikannya juga sangat dijunjung tinggi dan tidak heran kalau pendidikan di sana nomor 1 di dunia atau menjadi kiblat dari pendidikan di seluruh dunia. Kalau Ibu bilang tadi di Birmingham orang banyak menyapa my love gitu ya. Di sana mungkin beda karena orangnya
rasanya agak dingin, tapi kalau sudah kenal juga hangat ya. Jadi mungkin dingin gitu tapi hatinya prinses gitu ya. Kemudian wilayahnya sangat luas, tapi penduduknya kecil, penduduknya sedikit. Mereka kebanyakan hidup sendiri, jadi lebih individualis. Tapi sekarang sudah banyak imigran yang datang, jadi mungkin lebih multikulti ya, dengan bahasa Swedia dan Finnish atau bahasa Finlandia. Ternyata kerjasama Indonesia sendiri juga bagus di bidang pendidikan, yakni dengan Dharmasiswa, jadi orang luar negeri untuk ke Indonesia, dan LPDP orang Indonesia ke Finlandia atau Estonia. Semoga mahasiswa dan dosen yang ada di sini akan mendapatkan beasiswa di masa mendatang setelah corona berakhir, dan tentu saja rajin-rajin untuk mencari informasi di internet. Dan tadi juga disebutkan bahwa Finlandia bukan termasuk negara-negara Skandinavia, tetapi lebih ke negara Nordik ya. Kemudian ini mereka sudah liburan di saat ini, sudah summer. Di sana banyak sekali bangunan tua yang dilestarikan yang akan menjadi salah satu tujuan yang bisa kita pilih ketika kita akan ke sana suatu hari nanti. Terima kasih sekali lagi Ibu Dubes untuk kesempatannya hari ini. Sangat berbahagia sekali kita diajak ke Helsinki jalan-jalan, dan kru dari KBRI yang sudah mempersiapkan PowerPoint dan beberapa jawaban serta dukungannya untuk hari ini. Saya ucapkan selamat berakhir pekan dimanapun semuanya berada di sini, di Indonesia, di Jerman, di Finlandia, dan dari Sabang sampai Merauke. Saya Gana Stegman dari Jerman mengucapkan sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita akan jalan-jalan ke Bulgaria, ke Sofia bersama Oni Jamhari, moderatornya, dan salah satu diaspora yang ada di sana. Dan silahkan meninggalkan ruangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.